A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih diberi kesempatan yaitu dipertemukan lagi di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa membuat kita bertambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi yang kita teladani di dalam segala perilaku kehidupannya, berbangsa, bernegara, dan di dalam kehidupan sehari-harinya. Mudah-mudahan kita dapat mencontohnya dengan sebaik-baiknya. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah saya sampaikan pada pembukaan tadi, yaitu salah satu surat di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Asr atau masa, ya. Al-Asr itu artinya masa. Dikatakan tadi Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri, ya, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat ataupun menasihati dengan kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari salah satu surat tersebut, ya, yang berisi 1, 2 ataupun 3 surat, ya, 3 ayat, ya. Suratnya surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat, ya. Itu dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya demi waktu yang berjalan ini, ya, nggak pernah yang namanya waktu berhenti, terus waktu itu berjalan, ya. Pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, ya. Tak sedetik pun waktu itu berhenti. Demi waktu tersebut, demi masa tersebut, manusia itu dikatakan oleh Allah dalam keadaan kerugian. Sesungguhnya kita semua ini dalam keadaan kerugian, dalam keadaan rugi, ya. Ya, walau demikian ada kekecualian, ya. Jadi segala sesuatu itu ada kekecualian, ya. Di situ dikatakan kekecualiannya siapa? Yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Beruntung, ya, sebagai orang yang beriman, insya Allah tidak tergolong orang yang rugi, ya, karena keimanan yang ia miliki, ya. Di samping itu juga beramal soleh. Jadi ditambah di samping beriman juga beramal yang soleh. Tentunya kita semua berharap di samping kita beriman, tentunya berusaha seoptimal mungkin, sebanyak mungkin kita ini banyak-banyak berbuat kebaikan ataupun beramal soleh, ya, beramal soleh. Karena insya Allah kalau kita mau beramal yang soleh, ikhlas, mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala,
maka kita insya Allah tidak tergolong orang yang rugi. Ya. Tentunya lawan kata daripada beramal soleh yaitu tidak mau beramal, ya, tidak mau beramal. Jadi hidup ini, ya, berusaha sedapat-dapatnya, semampu-mampu kita untuk tetap melaksanakan amal kebajikan ataupun amal yang soleh. Sekecil apapun amal yang soleh itu tetap ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sebegitu sebaliknya, sekecil apapun ya perbuatan yang jelek, yang jahat pun akan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwasanya perbuatan baik sekecil apapun ya, seberat buah jarah ya, tetap ya akan mendapatkan pahala. Dan sekecil apapun kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu tetap nanti akan diperhitungkan ya, di yaumil mahsyar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentunya kita harus berbuat yang baik ya, atas dasar Al-Quran tentunya, atas dasar Al-Hadis tentunya, dan juga atas dasar ikhlas hanya semata-mata mengharap itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dari itu, supaya kita tidak tergolong orang yang rugi, kita harus berwasiat ya, berwasiat ataupun menasihati dengan kebenaran. Ya, katakan kebenaran itu sekalipun pahit kedengarannya. Walaupun pahit kedengarannya, ya, tentunya sampaikan kebenaran itu dengan bil hikmah, ya, dengan cara yang baik. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Niat berbuat baik, kalaupun ya, caranya kurang baik, bisa jadi bumerang, ya, bisa jadi bumerang. Ya. Karena manusia itu sifatnya unik ya. Jadi untuk mengajak suatu kebaikan tentunya dengan cara yang hikmah, ya, dengan cara yang bijak, ya, dan juga sesuai dengan daya pikir ataupun taraf kemampuan seseorang yang akan kita ajak bicara itu ataupun yang sedang mendengarkan. Ya, karena dikatakan juga ya, berbicaralah pada orang sesuai dengan kapasitas orang yang kita ajak bicara, sesuai dengan kemampuan orang yang kita ajak bicara. Ya. Jadi kita hati-hati untuk menyatakan sesuatu dan tentunya dengan cara yang bijak ataupun cara yang baik. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat ini tentunya nasihat dengan hak, ya, dengan benar, dan juga nasihat agar hidup ini ya tetap ya, mengedepankan kesabaran dan kesabaran di dalam menerima segala apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah di balik kesabaran tersebut akan kita peroleh suatu kemenangan yang luar biasa. Ya. Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan tentunya kesabaran itu harus kita pegang teguh sampai akhir masa atau akhir hayat kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Qur'an, khususnya surat Al-Asr ya, Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3.
mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.